Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai soal sumatif tengah semester untuk sekolah ya, kelas 7. Kali ini kita ada di part 3, yang part 1 dan 2 itu udah di sebelumnya. Kalian bisa melihat aja, dicek video pada channel ini ya. Oke, kita mulai. Nah, pada ujian matematika setiap jawaban benar akan diberikan nilai 4. Berarti kalau benar nilainya akan diberikan 4. Jawaban salah ini akan diberikan nilainya itu -2. Jika tidak menjawab, ya berarti tidak menjawab, tidak M ya, TM, itu 0. Jajang mendapatkan nilai matematika 80 ya, dengan 8 soal salah gitu ya. Dan ya. Nah, dan ini kita tambahin ya. Dan 3 soal yang tidak dijawab. Nah, nih. Berapakah banyak soal yang benar? Waduh, ini tanda tanya ya. Maka kita buat di sini adalah B gitu ya. Nah, kita akan mulai 80 gitu ya. Sama dengan nantinya ini jangan lupa nih pakai X ya. Supaya apa? Kan jawaban soal yang benar tuh kita masih belum tahu ya. Banyak berapa jawaban soal yang benar ya. Atau kalau kamu mau lihat nilainya, maka X-nya ini gak usah diberikan ya. Tapi kalau banyaknya soal itu bisa kita buat gitu ya, pakai X. Nah, maka kita rapikan terlebih dahulu. Kita menggunakan si XB 8. Kalau salah itu pokoknya -2 ya, maka 8 dikali -2 ditambah 3. Kalau tidak menjawab itu kan dikalikan dengan 0 ditambah dengan X. Kalau benar itu adalah 4 ya nilainya. Nah, seperti ini ya. Jadi 80, 8 dikali -2 itu -16 ya. 8 dikali -2 plus kali negatif itu kan negatif ya. Ya, dia negatif 16 plus 3 dikali 0 ya 0 gitu ya, plus X dikali 4 berarti 4X gitu. Nah, maka semua yang ada konstantanya ya itu kita tambahkan. Misalkan -16 tambah 0, punya utang 16 tapi nggak dibayar, waduh ya utang gitu ya, utang 16 ditambah dengan 4X. Nah, di dalam matematika jika kita mau menghilangkan si 16 ini dan menyisakan si 4X ini, maka kita harus apa? Menghilangkan. Caranya gimana menghilangkannya? Kalau di sini itu negatif 16 supaya jadi 0 ya tinggal kita tambahin lawannya aja ya. -16 ditambah 16 tambah 4X. Nah, berhubung di sebelah kirinya itu 80, tapi kan di sebelah kanan itu ada penambahan ya, plus 16, maka nantinya yang di sebelah kiri juga itu harus ada plus 16. Nah, 16 ditambah 80 itu kan 96, sama dengan gitu ya, 16 ditambah -16 berarti 0 ditambah 4X. Nah, 96 sama dengan 0 ditambah 4X ya 4X gitu ya. 96 dibagi dengan 4 ya. Kenapa kok 96 dibagi dengan 4, Pak? Ya karena nantinya si 4X ini itu kan sebuah perkalian ya, kayak waktu aljabar 4 dikali X itu kan sama dengan 4X ya kan? Ya. Ini ingat dulu sama kalian ya. Nah, selanjutnya baru deh kita lihat di sini. Kalau misalkan supaya kita mau membaginya dengan hasilnya adalah si X saja, maka kalau kita mau menghilangkannya caranya gimana? Maka si 96 sama dengan 4X dibagi dengan 4, maka yang di sebelah kiri itu juga dibagi dengan 4 ya. Kalau di kanan dibagi dengan 4 nih, yang maksud kanannya tuh ini ya, kanan, dan yang ini yang kiri gitu ya. 96 dibagi dengan 4. Nah, 96 dibagi dengan 4.
Di sini 2, maka 2 dikali 4 8, sisa 1, sisa 16. Maka di sini 4, 2, 16 jadi 0. Berarti 24 sama dengan 4 dibagi dengan 4, 1 X ya. Atau bisa kita menyebut 24 sama dengan X. Nah, udah deh jawabannya ketemu. Jawabannya apa? Yaitu B ya, karena jawabannya banyak dapat soal yang benar, yaitu 24 soal gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Hasil dari 1/2 dikali 0,25 ditambah 1/8 dibagi dengan 3/4 adalah titik-titik. Nah, ini soal pecahan gitu ya. Kita bisa membuat ini ke dalam pecahan biasa, dari campuran, dari desimal, kita ke pecahan biasa gitu ya. Nah, di sini kan ada 1/2 gitu ya, dikali dengan 0,25 ditambah dengan 1/8 dibagi dengan 3/4. Oke ya, sama dengan 1/2. 2 dikali 2 itu hasilnya 4 nantinya. 4 ditambah 1 itu hasilnya 5. Nah, berhubung penyebutnya itu adalah 2, maka jadinya 5/2 dikali berapa? Nah, 0,25 ini berhubung di belakang komanya itu 2 angka, yaitu 25, dan di belakang koma itu ada 2 angka, itu 25, maka jadi 100 ya. Ditambah dengan 8 dikali 1. Kita ulang lagi deh ya. 8 dikali 1 itu 8, ditambah dengan si 1 yang paling atas, jadi 9 per penyebutnya 8 ya. Jadi 9/8 dibagi dengan 3/4. Nah, di sini adik-adik bisa yang namanya hukum cancellation law. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah harus operasinya itu perkalian nih, kayak gini, perkalian ya. Nah, 100 bisa dibagi dengan 5 ya, bisa ya, yaitu berapa? 20 gitu ya. 5 dibagi dengan 5 ya udah 1 gitu ya. Maka di sini 1/2 dikali dengan 25/20 ditambah dengan 9/8. Nah, adik-adik kalau pecahan dan di depannya ada operasi pembagian, maka kalau kita mau balik pecahannya, berubah juga operasinya, itu menjadi perkalian. Yang awalnya pembagian menjadi perkalian, yang 3/4 itu akan berubah menjadi 4/3 ya, jadi dibalik gitu. Nah, sekarang adik-adik lihat apakah ada yang bisa dibagi ya. 9 bisa dibagi dengan 3. Maka 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3, 3 dibagi dengan 3 itu hasilnya 1. 8 bisa dibagi dengan 4, 8 dibagi dengan 4 2, 4 dibagi dengan 4 1 ya. Maka sama dengan di sini bisa kita buat lagi 1/2 dikali 25/20 ditambah dengan 3/2 dikali dengan 1/1 gitu ya. Nah, kalau udah sampai seperti ini, maka kalian langsung kalikan aja 1 dikali 25, 2 dikali 20. Ditambah dengan 3 dikali 1, 2 dikali 1. Ya, jadi sama dengan 1 dikali 25 itu hasilnya tetap 25. 2 dikali 40 itu hasilnya adalah 2 dikali 20, maaf ya. 2 dikali 20 itu hasilnya 40 seharusnya. Hapus terlebih dahulu. Hasilnya ini 40. Oke, ini hasilnya 40. Nah, ditambah dengan 3 dikali 1 itu 3 ya, 2 dikali 1 itu 2. Jika seperti ini ya adik-adik, nah ada nggak sih yang bisa kita perkecil terlebih dahulu pecahannya? 3/2 itu udah paling kecil. Kita coba 25 per 40. 25/40 ini kalau misalkan 25 dibagi dengan 5 itu kan hasilnya 5 ya.
40 dibagi dengan 5 hasilnya 8 ya. Maka ini masih bisa diperkecil jadi 5/8. Nah, berhubung menyebutnya berbeda, itu maka kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya adalah KPK dari 8 dan 2. 8 itu kan 2 ya, maaf, 2 dibagi dengan 4 bisa dibagi dengan 2 seperti ini ya. Nah, berarti kalau 8 ini kan 2/3 ya, kita ambil yang sisi luarnya aja. Nah, untuk yang 2 yaitu 2 gitu ya, tapi KPK-nya apa? KPK-nya itu adalah pangkat yang terbesar. Jadi 8 dan 2 itu KPK-nya adalah 2/3 atau 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan berapa? 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, maaf bukan tambah ya, dikali. Maka di sini KPK-nya 8. Nah, 8 dibagi dengan 8 itu kan hasilnya 1 ya. 1. Maka kita kalikan dengan si angka 5 gitu ya. Ditambah, karena operasi ini tambah ya. 8 dibagi dengan 2 itu hasilnya 4 dikali dengan 3 gitu ya. Jadi sama dengan 5 ditambah 12/8. Jadi sama dengan 17/8. Atau kalau kita mau rubah ke pecahan campuran gimana? Ya udah kita mulai lagi ya. 17 dibagi dengan 8. Nah, 8 supaya mendekati 17 dikali dengan 2 ya. Jadi 16 sisa 1. Nah, 1 ini naik paling atas per 8. Jadi 21/8. Jelas ya, opsi jawaban yang tepat adalah yang bagian